Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Afrizal Surya Abadi dengan nomor induk mahasiswa 253090018. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun angkatan 2025 di LPTK STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan melaksanakan di UPT SD Negeri 1 Totokarto, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dengan materi pelajaran Yesus taat kepada Allah untuk fase C kelas 5. Dalam video kali ini tentunya akan banyak kesalahan dan kekurangan di dalam pengambilannya. Untuk itu saya mohon kritik dan saran yang membangun dari para ibu dan bapak dosen. Demikian video perkenalan dari saya ucapkan terima kasih terhadap Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, silakan duduk kembali. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Luar biasa, puji Tuhan, kita beri aplaus. Adakah hari ini yang tidak masuk sekolah? Iya. Semua masuk? Masuk. Oke anak-anak, bagus. Puji Tuhan, kita selalu diberi kesehatan sampai pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini dan kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan, marilah kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Tugas untuk hari ini berdoa. Silahkan berdiri dan pimpin teman-teman. Marilah teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, terima kasih karena rahmat-Mu dan penyertaan-Mu kami sudah berkumpul di sini. Tuhan, kami sekarang akan belajar. Berilah kami pelajaran yang baik, menyenangkan dan berkatilah agar kami bisa mengerjakan apa yang diberikan Bapak atau Ibu Guru. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria serta Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Putri sudah memimpin doa untuk pagi hari ini. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan untuk menghormati kebangsaan kita akan bangkit berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, anak-anak silakan bangkit berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah ku berdiri dan harum hidupku. Indonesia kebangsaan
melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Pak Rizal ingin menanya kepada kalian tentang materi pelajaran minggu yang lalu. Sebelumnya, kalau mau belajar, dikeluarkan alat tulisnya dulu yuk. Materi kita pada hari ini akan kita bahas nanti. Sebelumnya kita akan membahas atau mereview materi sebelumnya, materi yang pernah kita pelajari pada minggu yang lalu. Ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Masih. Ada yang masih ingat? Masih. Siapa yang masih ingat? Yang tunjuk tangan. Pak Rizal minta Merlin. Apa materi minggu yang lalu? Ada yang lain yang ingat? Memang betul. Materi pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Oke anak-anak, adapun pertanyaan dengan materi kita minggu yang lalu. Siapa tahu di sini sudah pada lupa, yang dimohon oleh Pak Rizal supaya tidak melupakan pelajaran yang sudah kita pelajari. Oke, ada pertanyaan di sini. Dalam menanggapi rencana Allah bagi Elizabeth dan Maria, apa rencana Allah? Apa rencana Allah bagi Elizabeth dan Maria? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Putri, oke. Rencana Allah bagi Elizabeth adalah supaya ia menjadi ibu dari Yohanes yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Rencana Maria adalah Rencana Allah bagi Maria adalah supaya ia menjadi ibu dari Yesus Kristus Sang Putra Allah yang akan menyelamatkan dunia. Oke, ada yang lain? Ada jawabannya lain? Oke, terima kasih jawabannya Putri. Kita beri tepuk tangan untuk Putri. Oke, anak-anak, di sini ada pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana tanggapan Maria dan Elizabeth terhadap rencana Allah? Ada yang tahu? Yang pertama mau tunjuk tangan. Siapa mau nanya? Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah dengan iman, ketaatan, dan sukacita. Ada yang lain jawabannya? Terima kasih Mauren, kita beri tepuk tangan untuk Mauren. Materi kita di bab 3 ini yaitu Yesus taat kepada Allah. Tuh. Anak-anak, di dalam ketaatan Yesus itu ada pula pertanyaan yang mungkin saja langsung keluar, yaitu yang pertama, bagaimanakah tanggapan Yesus ketika ia dicobai di padang gurun oleh setan? Lalu, sudah pada tahu nih, jangan sudah belajar dari rumah ya anak-anak ya? Ya, sudah belajar dari rumah, terima kasih. Tapi nanti dulu kita juga mempunyai pertanyaan yang kedua. Apa yang kamu ketahui tentang cobaan? Lalu ada juga pertanyaan yang ketiga, cobaan apa saja yang dialami oleh murid-murid Yesus di zaman ini? Tadi sudah banyak yang mengangkat tangan yang ingin menjawab, terutama ketua kita. Apa tadi? Untuk pertanyaan yang pertama, apa? Bagaimana tanggapan Yesus ketika ia dicobai di padang gurun oleh setan? Tanggapan Yesus terhadap cobaan setan saat di padang gurun adalah Yesus menolak dengan tegas godaan setan tersebut. Ada yang lain jawabannya? Kita beri tepuk tangan untuk apa? Karena untuk pertanyaan yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang cobaan? Ada yang tahu enggak? Oke, yang angkatan pertama, Aksa. Bagus jawabannya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, cobaan apa saja yang dialami oleh murid-murid Yesus pada zaman ini? Rahel? Oke, dua contoh dari Rahel langsung. Kita beri tepuk tangan.
yaitu kita akan bernyanyi dari puji syukur 490 yang judulnya adalah Dulu Yesus Berkuasa. Kita bernyanyi bersama, Pak Rizal juga akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita saat ini, kita akan memahami kisah Yesus dicobai dan meneladaninya sehingga berani mengandalkan Allah dalam hidup sehari-hari. Nah, proses kegiatan kita tadi kita sudah mengawalinya dengan bernyanyi juga dari puji syukur. Setelah itu proses kegiatan pembelajaran kita yang pertama yaitu kita akan nanti membentuk kelompok. Ya, kita berjumlah berapa? 8. Kemudian setelah membentuk kelompok akan menonton video. Baca nggak minta membuat video ya, menonton video. Yang ketiga, Tanya jawab. yang keempat, Diskusi kelompok. yang kelima, Presentasi hasil diskusi kelompok. presentasi hasil diskusi kelompok. Mari kita akan membagi kelompok. Silakan langsung bergabung dalam kelompoknya. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok cinta, kelompok kedua adalah kelompok kasih, dan kelompok ketiga adalah kelompok sayang. Ada namanya semua di sini? Ada. Oke, sekarang bergabung dengan teman satu kelompoknya. Oke, siap nonton video? Simak baik-baik nanti untuk menjawab ya. Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun. Di sana dia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula dia tidak makan apa-apa. Jika engkau sujud dan menyembah Aku. Oke, itulah video singkat yang sudah ditonton bersama-sama. Sudah jelas tentang video itu? Sudah bisa mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah. Rizal bagi terlebih dahulu kepada kelompok kasih, kelompok sayang, dan kelompok apa tadi? Kelompok cinta. Silakan dikerjakan tugasnya berdasarkan video yang sudah kita saksikan bersama-sama. Tulis ya nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya belum tulis nah. Waktunya 5 menit lagi mengerjakan tugas kelompoknya. Ingat acuannya ada dari video yang sudah ditonton. Acuan dari hasil nonton video nak. Sudah selesai? Kelompok sayang yang baru saja beranggotakan 2 anak sudah selesai. Kemudian kelompok kasih juga sudah selesai? Sudah. Kelompok cinta sudah selesai? Sudah. Selanjutnya kita langsung akan melanjutkan ke sebuah bacaan dari kitab suci. Bacaannya kelihatan nggak dari situ anak-anak? Ya. Bisa kebaca ya? Bisa. Oke, kita akan membaca kitab suci dari kisah Yesus dicobai dari Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Dari ayat 1 yuk. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Terpujilah Kristus.
Inilah bacaan dari Injil Matius. Ya, untuk kelompoknya tadi yang sudah dibagikan, ini kelompok saya dan ini kelompok kasih ya. Langsung dikerjakan di sini. Kemudian satu lagi untuk kelompok cinta. Sudah selesai. Kelompok saya, kelompok kasih sudah selesai. Bagaimana dengan kelompok cinta, anak? Sudah selesai kan, anak? Nanti kalian akan mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok yang mana membahas tentang dari bacaan Alkitab. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Kita mulai dari urutan kelompok cinta dulu. Silakan masuk ke depan untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Siapa moderatornya? Moderatornya silakan membuka. Nanti yang mempresentasikan ada beliau. Hai, kami dari kelompok cinta. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibaca oleh peneraksi. Sebutkan pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Yesus. 1. Mengubah batu menjadi roti dan lompat dari hubungan bagi Allah. 2. Menyembah bumi. Bagaimana jawaban Yesus terhadap pencobaan-pencobaan itu? Menyala iblis kepada Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Belajar dari Tuhan Yesus bagaimana menghadapi godaan-godaan yang serta memandangkan Allah dan selalu Oke, sudah selesai? Ya, ditutup. Demikian hasil kerja dari kelompok kita. hasil presentasi. Hasil presentasi dari kelompok kita. Kami ucapkan terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya, untuk presentasi selanjutnya kita akan lanjut ke kelompok kasih. Yuk silakan maju, kita anggota kelompoknya. Selamat pagi. Kami dari kelompok kasih akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang akan dibacakan oleh Noel. Sebutkan pencobaan-pencobaan yang dialami oleh jawaban kami adalah mengubah batu menjadi roti, menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah, menyembah iblis dan menyembah berhala. 2. Bagaimana jawaban Yesus terhadap pencobaan-pencobaan itu? Jawaban kami adalah Yesus menolak cobaan-cobaan yang diberikan iblis. 3. Belajar dari Tuhan Yesus bagaimana menghadapi godaan-godaan yang sudah kamu ajukan itu. Jawaban kami adalah berdoa memohon penyertaan. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan kepada kelompok kasih yang sudah mempresentasikan. Tinggal sisa satu kelompok dan sisanya hanya 2 orang. Silakan maju ke depan kelompok saya. Yesus disuruh menyembah setan. Bagaimana jawaban Yesus terhadap pencobaan itu? Yesus menolak penuh keyakinan dan hanya Allah atau Bapa Yesus taat. 3. Belajar dari Tuhan Yesus bagaimana menghadapi godaan-godaan yang sudah kamu lakukan itu. 4. Mengandalkan Allah, berdoa memohon penyertaan. Demikian ini saja dari kelompok saya. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah memberikan mempresentasikan semua dari hasil kerja kelompoknya. Oke, anak-anak di sini ada pun tanggapannya, yaitu tadi mengenai presentasi kelompok. Ada yang ingin memberikan tanggapan kepada kelompok yang lain? Ada yang ingin memberikan masukan kepada kelompok yang lain? Sudah merasa cukup semua? Oke, baik anak-anak, karena kalian sudah merasa cukup. Tapi di sini Pak Rizal akan memberi tanggapan dan apresiasi dari Pak Rizal itu. Di sini tadi ada pertanyaan dari kitab suci,
Yaitu yang pertama, sebutkan pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Yesus. Nah, pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Yesus itu ada berapa sih? 3. Ada 3. Tadi ada kelompok yang pertama hanya menyebutkan berapa? 2. Itu ada ditemukan di situ kekurangan, bukan kesalahan, kekurangan, kurang jawab satu lagi. Nah, jadi kalau kalian bisa menjawab satu lagi, tadi lebih bagus lagi. Itu perlu ditanggapi sebenarnya oleh teman-temannya, tapi di sini teman-temannya pada nggak tanggap. Yaitu cobaan dari iblis kepada Yesus itu sendiri, itu adalah itu mengubah batu menjadi roti. Kemudian yang kedua itu disuruh Yesus menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah. Dan yang terakhir, Yesus diminta untuk menyembah setan atau iblis, ya kan? Nah, dari 3 jawaban itu sudah ada 2 kelompok yang menjawab dengan tepat dan 1 kelompok yang masih ada kurangnya. Untuk pertanyaan yang kedua, di situ ada pertanyaan bagaimana jawaban Yesus terhadap pencobaan-pencobaan tadi yang diberikan oleh iblis. Anggapannya Yesus gimana? Jadi Yesus menolak dengan penuh keyakinan bahwa Yesus hanya berbakti dan taat kepada Allah. Itu jawabannya ya, yang paling tepat untuk nomor 2. Lalu ada pertanyaan yang terakhir, yaitu belajar dari Tuhan Yesus bagaimana menghadapi godaan-godaan yang sudah kamu artikan tadi itu. Ya, jadi menolaknya dengan cara seperti apa? Ada lagi yang lain tadi kelompok cinta? Tetap mengandalkan Allah dan selalu berdoa mohon penyertaannya. Itulah jawaban yang paling tepat untuk kita mampu menolak dan melawan setiap godaan yang ada di dalam kehidupan kita. Oke anak-anak, setelah dari pembelajaran ini kita saling memperkaya, saling bertambah informasi satu dengan yang lain. Memang masih ada kekurangan di dalam presentasi kelompok, tapi itu semua menjadi bahan belajar kita agar kita semakin lebih baik. Baik anak-anak, setelah ini kita masuk ke sesi rangkuman dan kesimpulan. Rangkuman dan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Rangkumannya dan kesimpulannya yaitu godaan hampir setiap saat datang di dalam hidup kita. Godaan-godaan itu datang dari setan atau roh jahat. Setan atau roh jahat selalu berusaha menghalangi kita agar tidak melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan godaan-godaannya, setan menginginkan agar kita jauh dari Allah, bahkan menolak kehendak Allah. Niat atau rencana yang baik sering terbelokkan oleh hal yang menyenangkan, yang mudah. Nah, tapi menyenangkan itu bermain game ya, anak-anak semuanya ya. Main game menyenangkan nggak? Menyenangkan. Tapi itulah ketika kalian sudah terbelok maka kalian kebablasan. Nah, lalu yang mudah mencontek tadi itu, mencontek itu kan berarti kan suatu kalian ingin mencari kemudahan, ya kan? Mencari jawaban dari buku, dari teman, atau yang menguntungkan. Godaan dilancarkan setan dalam upaya menggagalkan rencana atau kehendak Allah di dalam diri kita. Sebagaimana Yesus bersikap tegas dan tidak mengenal kompromi, kita pun seharusnya memiliki sikap seperti Yesus dalam menghadapinya. Jadi kita juga harus bersikap dengan tegas. Kita bisa melawan godaan-godaan yang diberikan oleh setan atau roh jahat. Yang boleh diikutin adalah roh kudus. Itu ya. Nah, baik itu rangkuman dan kesimpulan dari pembelajaran kita di materi Yesus taat pada Allah. Masuk ke sesi yang terakhir, yaitu apa? Refleksinya, tetapi akan paling selalu kembalikan kepada anak-anak. Adakah pertanyaan dari peserta didik atau kalian untuk pelajaran kita hari ini? Ada nggak yang mau bertanya? Pak Rizal sudah memberi kesempatan loh. Ada yang mau tanya nggak? Siapa tahu ada yang masih bingung. Berarti tidak ada yang bingung.
Sudah paham semua tentang pelajaran Yesus taat pada Allah? Sudah paham? Sudah. Oke, terima kasih anak-anak. Setelah kita melalui proses kita pembelajaran kita hari ini, kita akan masuk ke dalam sesi berefleksi. Nah, refleksi ini akan Pak Rizal bagi lembar refleksi. Nanti kalian tinggal menjawab dengan cara mencentang ya atau tidak. Ya, ini semua sudah mewakili dari proses pembelajaran kita. Silahkan bagi temannya geser. Baik anak-anak, silahkan dicentang-centang. Dibaca dulu, jangan langsung centang-centang aja lo ya. Jangan lupa diberi nama di pojokan atasnya ya. Diberi nama kalian masing-masing. Tidak lagi di dalam kelompok ini refleksi pribadi. Silakan checklist, jawabannya checklist. Ya udah selesai, nanti Pak Rizal akan mengambilnya. Sudah selesai. Checklist bukan dalam tidak ya. Kalau bisa menggunakan checklist. Sudah selesai? Ya, selalu ya. Selesai, kelompok sini sudah selesai semua ya. Terima kasih anak-anak. Dari lembar refleksi ini bisa dipahami dan Pak Rizal bisa menarik kesimpulan nantinya bahwa ternyata kalian memang sudah menguasai pelajaran itu. Setelah kita berefleksi, kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu kita akan menutup kegiatan kita dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh siapa yang bertugas? Maju ke depan. Dan untuk yang lainnya kita ambil sikap yang baik untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama proses belajar ini. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas, berkatilah semoga aktivitas kami baik dan berkat kami. Selama Tuhan serta-Mu, Terpujilah nama yang dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Sekarang dan terima kasih anak-anak, kita sudah melalui proses pembelajaran hari ini. Sekian. Jadi bisa.